Pernahkah hidupmu terasa sempit saat engkau merasa telah berdoa dengan sungguh-sungguh, usaha sudah dilakukan, sementara hajat yang besar menekan dada, namun langit tak mendengar, sementara jalan keluar seperti tertutup tak terlihat di hadapanmu? Keadaan ini membuat hati seorang hamba mulai bertanya, apakah caraku memohon sudah benar di sisi Allah, ataukah ada adab yang terlewat saat aku meminta? Hari ini kita membuka satu ajaran kunci Al-Fatihah, sebuah ijazah yang diwariskan para ulama oleh para wali, oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengajarkan kunci Al-Fatihah, sebuah cara membaca dengan menghadirkan hati sepenuhnya, bukan menambah doa baru, melainkan menata batin agar permohonan benar-benar terangkat menuju langit. Inilah adab para wali saat mengetuk pintu Robnya, cara yang membuat seorang hamba lebih mudah didengar oleh Allah, sehingga dia membuka jalan keluar yang tak terduga. Maka tenangkanlah hatimu, apapun hajatmu akan terkabul, mau besar, berat, atau bahkan mendesak pun, karena ketahuilah bahwa Allah tidak pernah jauh darimu. Justru seringkali yang jauh malah hati kita sendiri ketika sedang meminta. Jika engkau siap menerima cara para wali mengetuk pintu langit, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kula muqlaq. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab, bukan hanya karena berada di awal mushaf, tetapi karena Al-Fatihah intisari dari seluruh hubungan hamba dengan Tuhannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa siapapun yang memahami Al-Fatihah bukan sekedar secara lafaz, melainkan secara batiniah. Ini bukan sekedar bacaan, tapi kunci spiritual yang menjadi wasilah terkabulnya segala hajat dunia dan akhirat. Maka ia harus memahami cara membacanya sebagai pintu menuju pertolongan Allah. Disinilah awal dari rahasia yang ingin beliau sampaikan kepada muridnya, bahwa Al-Fatihah adalah kunci, dan setiap kunci hanya akan berfungsi jika diputar dengan benar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memulai ajarannya dengan menegaskan bahwa banyak doa yang tidak sampai ke langit bukan disebabkan kurangnya bacaan, justru karena terlalu banyak doa yang diucapkan dalam keadaan hati yang tidak hadir. Menurut beliau, doa tanpa kehadiran hati ibarat mengetuk pintu sambil berpaling. Suara terdengar, tetapi pemilik rumah tidak melihat siapa yang mengetuk. Maka langkah pertama yang beliau tekankan adalah menghadirkan hati sebelum membaca Al-Fatihah sebagai pembuka hajat, karena setiap ayat memiliki makna yang perlu dirasakan, bukan sekedar dihafal. Selama hati tidak ikut dalam bacaan Al-Fatihah, maka Al-Fatihah hanya menjadi rangkaian huruf. Namun ketika hati hadir, setiap ayat menjadi cahaya yang membuka ruang batin seorang hamba. Inilah yang beliau maksud dengan membaca Al-Fatihah dengan kunci, yaitu membaca bukan dengan lisan semata, akan tetapi dengan kesadaran bahwa kita sedang berbicara langsung kepada Allah. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sebenarnya isi surah Al-Fatihah adalah dialog antara Allah dengan orang yang membaca surah Al-Fatihah. Tentunya kalau kita faham, akan menjadi bertambah kadar keimanan dan ketawakalan orang tersebut. Yang penting perlu diperhatikan bagi pengamal surah ini adalah agar doa dan harapan segala hajatnya bisa cepat terkabul dengan memahami isi dialog tersebut. Lalu bagaimanakah caranya memahami isi dialognya agar hajat apa saja bisa cepat terkabul? Untuk itu simak keterangan dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Aku membagi sholat menjadi dua bagian, untuk aku dan untuk hambaku.
Artinya dari 3 ayat surah Al-Fatihah di atas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah hak Allah, dan 3 ayat ke bawahnya adalah urusan hamba Allah. Saat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Saat kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Saat kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala berfirman, inilah perjanjian antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Saat kita sudah sampai di kalimat ayat kelima pada kata ini, wa iyyaka nasta'in, bacalah 11 kali wa iyyaka nasta'in. Kemudian setelah itu berdoa hajat apa yang mau disampaikan. Manfaatkan momen ini karena pada ayat inilah rahasia kunci permohonan doa kepada Allah. Kita diberi kesempatan untuk meminta dan Allah akan menjawab dan mengabulkannya. Kemudian lanjutkan membaca ayat ke-6 dan ayat ke-7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika Anda membaca ayat ke-6 dan ke-7 tadi, Allah menjawab, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku, akan aku penuhi yang ia minta. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sekarang kita tahu bahwa rahasia kunci doa permohonan kepada Allah pada surah Al-Fatihah di kalimat wa iyyaka nasta'in dengan dibaca 11 kali. Kemudian Anda sisipkan membaca doa hajat. Utamanya apa? Yang menjadi perhatian agar niat membaca surah Al-Fatihah ini dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, dari awal hingga akhir, harus bisa diresapi seolah-olah kita mendengar jawaban Allah dari setiap ayat yang kita baca. Kemudian mengenai jumlah dan kapan yang paling baik dibaca menurut para alim dan ulama, yang paling sering dianjurkan saat kita selesai sholat tahajud di sepertiga malam akhir. Anda juga bisa membaca surah Al-Fatihah 7 kali, 11 kali, 41 kali, bahkan sampai 100 kali untuk hajat yang mendesak, misalkan seperti masalah rumit yang sulit diselesaikan, yang susah dijangkau jalan keluarnya. Engkau juga bisa mengamalkan rutin tiap selesai sholat fardu membaca 7 kali surah Al-Fatihah dengan seperti persis yang saya sampaikan tadi. Sudah banyak yang mengamalkan membaca surah Al-Fatihah dengan cara ini, banyak yang berhasil. Kini giliran Anda, mohonlah kepadanya dengan penuh harap dan keyakinan yang tinggi. Semoga hajat keinginan Anda cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan amalan rahasia lainnya yang membuat hidupmu bangkit kembali. Semoga jadi jalan kita menuju keluarga sejahtera dan bahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.